Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih penerapan knowledge management di perusahaan Traveloka. Company Profile Traveloka. Nama perusahaan PT Traveloka Indonesia diluncurkan bulan Februari 2012 di negara Indonesia. Alamat terletak di Grand Sleepy Tower, Jakarta Barat. Subindustri Hospitality, Travel and Tourism. Wilayah operasi Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Singapura. Tokoh penting Derianto Kusuma, Ferry Unardi, dan Albert. Sektor perdagangan elektronik, agen perjalanan online. Karyawan berjumlah 1.200, situs web www.traveloka.com, dan status aktif. Sejarah singkat Traveloka. Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan layanan booking tiket pesawat dan hotel secara online pada perjalanan dalam negeri di Indonesia dan telah melayani hingga mancanegara. Traveloka memiliki markas pusat yang berada di Jakarta dan memiliki beberapa kantor cabang seperti di Singapura dan Malaysia. Traveloka merupakan salah satu perusahaan startup bisnis yang terbesar dan didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert. Semula memiliki konsep sebagai search engine untuk membandingkan harga tiket pesawat yang ada di sejumlah situs. Namun pada tahun 2013, Traveloka resmi menjadi situs pemesanan tiket pesawat. Lalu, pada tahun 2014, Traveloka mulai memasuki bisnis reservasi kamar hotel. Traveloka mendapatkan investasi tahap awal dari East Venture dan kemudian disusul oleh Global Founders Capital. Traveloka merupakan situs pencarian dan pembelian tiket pesawat terbesar di Indonesia yang telah menyediakan beberapa maskapai dengan melayani penerbangan domestik maupun internasional. Dengan Traveloka menggunakan pencarian lebih dari 5.769 rute, sehingga dalam mencari berbagai maskapai penerbangan hanya membutuhkan beberapa detik saja. Produk dan jasa Traveloka. Traveloka menyediakan platform online untuk menelusuri berbagai jenis maskapai penerbangan, API, transportasi, akomodasi sementara, penginapan, pertunjukan seni, objek wisata, paket perjalanan wisata, pusat prabayar, serta membuat reservasi pemesanan atau pembelian. Pengguna dapat membuat pemesanan layanan yang disediakan oleh hotel, maskapai penerbangan, operator transportasi lainnya, penyelenggara pertunjukan seni, pengelola objek wisata, biro perjalanan wisata, operator seluler, dan penyedia layanan lain yang bekerja sama dengan Traveloka. Dengan meletakkan pesanan melalui situs, pemesan akan dapat memesan atau membeli tiket pesawat, tiket kereta api, dan transportasi lainnya, kamar hotel, tiket pertunjukan seni, tiket objek wisata, paket perjalanan wisata, pusat prabayar, atau layanan lainnya pada situs Traveloka. Situs Traveloka akan memberikan konfirmasi pemesanan atau pembelian melalui konfirmasi email. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data, knowledge, information, dan wisdom. Diagram atau tingkatan pengetahuan seseorang terhadap fenomena yang ditemukan oleh Eckhoff. Data merupakan simbol atau representasi properti suatu objek atau benda yang diperoleh berdasarkan pengamatan atau observasi, di mana pada hierarki DIKW menunjukkan level paling mendasar terhadap keilmuan suatu fenomena empiris. Selanjutnya adalah information atau informasi, menempati level kedua dari bawah yang menerangkan suatu kegiatan dalam menjawab pertanyaan 5W1H, yaitu what atau apa, why, where, when, who, dan how. Tahapan berikutnya adalah knowledge atau pengetahuan, yang merupakan suatu fungsi dalam mentransformasikan informasi menjadi pemahaman mengenai fenomena suatu kajian sosial maupun alam. Dan tingkatan tertinggi adalah wisdom, yang diartikan sebagai value atau nilai yang menyangkut moral dan kode etik dalam pengetahuan akan fenomena empiris yang ditransformasi ke dalam suatu filosofi atau teori. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai decision table. Decision table yaitu tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika di dalam program. Struktur tabel keputusan terdiri dari 4 bagian utama, yaitu condition step, condition entry, action step, dan action entry. Condition step berisi kondisi yang akan diseleksi. Condition entry berisi kemungkinan dari kondisi yang akan diseleksi, yaitu yang terpenuhi yang diberi simbol Y dan yang tidak terpenuhi diberi simbol N. Action step berisi pernyataan-pernyataan yang akan dikerjakan, baik kondisi yang diseleksi terpenuhi maupun tidak terpenuhi.
Action entry digunakan untuk memberi tanda tindakan mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak akan dilakukan. Kondisi Traveloka dalam tabel ini yaitu, yang pertama, apakah fitur yang dipesan memenuhi layanan tambahan? Yang kedua, apakah fitur pemesanan yang disediakan sudah lengkap? Yang ketiga, apakah fitur Traveloka mudah digunakan? Sedangkan aksi dalam tabel ini yaitu mendapat layanan tambahan penerbangan seperti meal, seat, dan extra baggage. Selanjutnya tidak mendapatkan layanan tambahan penerbangan. Yang ketiga, fitur lengkap. Yang keempat, fitur tidak lengkap. Yang kelima, buat ulasan ketidakmudahan. Selanjutnya, N pangkat di sini maksudnya kondisinya. Kan kondisinya ada 3, berarti rumusnya 2 pangkat 3 sama dengan rulesnya 8. Terus tentuin NY itu masing-masing kondisinya bisa ada 2 kemungkinan, bisa yes, bisa no. Ketiga kondisi di rules yang pertama memungkinkan bisa iya semua. Di rules kedua bisa ada salah satu kondisi yang kemungkinannya tidak. Di dalam Traveloka, di rules pertama, ketiga kondisi itu bagus semua. Ya artinya terpenuhi. Berarti aksinya dia dapat fitur yang memenuhi layanan tambahan tersebut. Terus kalau di rules kedua kan fitur Traveloka mudah digunakan. Nah itu tidak terpenuhi, sementara 2 kondisi yang lain itu terpenuhi. Berarti aksinya dia dapat layanan tambahan penerbangan, terus buat fitur lengkap, dan buat ulasan atau catatan ketidakmudahan penggunaan. Ya, saya Rizky Aufa. Saya di sini akan membahas mengenai people, proses, teknologi dalam penerapan knowledge management di organisasi. Manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi. Kegiatan ini terkait dengan objektif organisasi dan ditujukan untuk mencapai hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kerja, keunggulan kompetitif, tingkat inovasi yang lebih tinggi. Lalu pengetahuan itu ada 6 jenis. Yang pertama itu pengetahuan langsung atau immediate. Yang kedua itu ada pengetahuan indrawi. Yang ketiga itu ada pengetahuan konseptual. Yang keempat pengetahuan partikular. Yang kelima pengetahuan universal. Yang keenam pengetahuan tidak langsung. Lalu ada tacit knowledge. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam bentuk intuisi, judgment, skill, dan values. Lalu ada explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang dapat atau sudah termodifikasi dalam bentuk dokumen atau wujud lain sehingga mudah ditransfer kepada orang lain. Ya, saya Rizky Aufa. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisa penerapan knowledge proses di Traveloka melalui face-to-face. Traveloka meluncurkan produk online experience yang menawarkan konten eksklusif yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Pengguna dapat mengikuti program interaktif memasak, kesenian, gaya hidup sehat, hingga keterampilan usaha. Setiap sesinya disiarkan langsung oleh para host tanpa direkam terlebih dahulu. Dengan demikian, setiap pengguna mendapatkan pengalaman spesial dan kesempatan diskusi yang lebih mendalam. Di tahap awal peluncurannya, Traveloka Experience berkolaborasi dengan para individu yang ahli di bidangnya. Dalam pelaksanaan proses manajemen pengetahuan, Traveloka Experience digunakan sebagai bentuk knowledge capture yang difasilitasi oleh perusahaan melalui diskusi secara virtual dengan pengguna Traveloka. Lalu yang kedua ada computer-based training atau pelatihan berbasis komputer atau multimedia yang dipakai untuk melatih penggunaan dan pembuatan aplikasi Traveloka tersebut. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh Yomi Purnama. Kemudian untuk kelanjutan dari penerapan posisi Traveloka itu yang virtual, mekanisme pembelian tiket Traveloka menggunakan metode pembayaran e-payment atau virtual reality experience. Yang kedua, proses pendaftaran mitra melalui Traveloka, TERA, atau Traveloka Extranet Reservation Access, yaitu sebuah sistem extranet untuk mempermudah para mitra akomodasi dalam mendaftarkan dan mengelola akomodasinya, serta dapat diakses melalui desktop maupun aplikasi mobile. Yang ketiga, proses rekrutmen karyawan di Traveloka menggunakan website Traveloka Karir melalui bantuan pihak ketiga, yaitu Smart Recruiters. Smart Recruiters ini adalah sebuah platform perekrutan yang memanfaatkan berbagai sumber di web dan sumber lainnya. Dengan memasang lowongan pekerjaan di jaringan sosial seperti Facebook dan Twitter, melalui aplikasi perangkat seluler, dan bekerja sama dengan lembaga perekrutan. Keuntungan dari perusahaan untuk
mempermudah mengelola perusahaan kandidat, memperpendek waktu untuk merekrut pegawai, memotong biaya merekrut, dan mendapatkan calon karyawan yang lebih berkualitas. Materi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang knowledge process pada organisasi. Menurut Grant dan Kogort and Zander berpendapat bahwa evolusi ini berasal dari visi, di mana profitabilitas ini dijelaskan berdasarkan faktor produktif yang ada. Ke visi berdasarkan pengetahuan yang merupakan teori berdasarkan pengetahuan. Dengan adanya keunggulan kompetitif sebuah organisasi tunduk pada pengetahuan. Studi manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah konsep terbaru yang dibahas lebih lengkap pada tahun 1990. Diberlakukan sebagai proses yang mempromosikan aliran pengetahuan antara individu dan kelompok dalam organisasi. Terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama ada akuisisi, yang kedua ada penyimpanan, yang ketiga ada distribusi, dan yang keempat ada penggunaan pengetahuan. Kemudian ada 2 perspektif utama studi tentang proses knowledge management ini. Yang pertama ada sebagai aliran berdasarkan pengembangan organisasi. Ini fokusnya pada peningkatan penyimpanan pengetahuan dan penggunaan kembali gudang pengetahuan. Di dalam perspektif ini, knowledge management mengacu pada pengembangan metode, alat, teknik, dan nilai-nilai organisasi yang mendorong aliran pengetahuan antara individu dan pengambilan pemrosesan dan penggunaan pengetahuan dalam kegiatan peningkatan dan inovasi. Kemudian ada area penting yang kedua, ini merupakan area terakhir atau lebih sering disebut dengan aliran berbasis proses, memiliki kepentingan utama studi tentang kontribusi teknologi informasi. Sebagai mekanisme ini untuk merangsang kreativitas antara individu dengan kelompok yang lainnya untuk mengembangkan nilai-nilai baru dalam bisnis. Dengan cara ini, tentu organisasi perlu mempersiapkan diri secara internal sehingga pengetahuan dapat beredar di antara individu dan sebagai tambahan digunakan dalam tindakan yang menghasilkan semacam perbaikan. Knowledge sharing adalah tindakan bertukar informasi, pemahaman, atau pengetahuan antara individu, tim, komunitas, atau organisasi. Knowledge sharing tidak hanya meningkatkan pemahaman individu, tetapi juga membantu membuat atau meningkatkan arsip pengetahuan yang dapat diakses oleh orang lain. Knowledge sharing sangat penting karena sebuah pengetahuan tidak akan berkembang. Salah satu kendala knowledge sharing adalah masih banyak anggota organisasi yang enggan untuk melakukan knowledge sharing tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya pemahaman knowledge is power yang ditanamkan oleh individu, sehingga individu beranggapan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan dialah yang berkuasa. Maka banyak individu yang menyimpan pengetahuan tersebut untuk diri mereka sendiri. Faktor lainnya yang juga menyebabkan individu enggan untuk membagikan pengetahuan mereka adalah karena mereka tidak merasa memperoleh keuntungan atau manfaat dari kegiatan knowledge sharing, seperti tidak adanya insentif yang diberikan oleh organisasi, sehingga anggota organisasi cenderung tidak mau berbagi atau menyembunyikan pengetahuan yang mereka miliki. Faktor terakhir yang juga menyebabkan anggota organisasi enggan untuk melakukan knowledge sharing adalah mereka takut jika keahlian yang dimiliki akan jatuh ke tangan kolega lain dan menyebabkan mereka akan kehilangan eksklusivisme di mata pimpinan mereka. Menciptakan knowledge sharing di organisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah menciptakan rasa saling percaya terhadap seluruh orang yang berada di dalam organisasi. Kepercayaan menjadi kunci utama dalam proses knowledge sharing. Kepercayaan ini berkaitan dengan kepercayaan terhadap tujuan organisasi dan pimpinan serta kepercayaan bahwa organisasi akan memberikan keuntungan kepada staf-stafnya. Membentuk rasa saling percaya dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan tatap muka secara kontinu dan sering melakukan komunikasi baik antara staf maupun dengan pimpinan. Melalui cara ini, mereka dapat mengetahui karakter masing-masing, sehingga mereka dapat dengan sukarela untuk membagikan pengetahuan mereka. Cara yang kedua adalah memberikan dorongan, motivasi, serta menyediakan waktu untuk melakukan knowledge sharing.
Proses ini dapat dilakukan dengan mendorong staf untuk maju dan berkreasi, memberi tempat bagi segala pendapat dan ide-ide, serta menerima staf yang berbuat kesalahan dan memberikan nasihat positif untuk kemajuan bersama. Untuk memastikan knowledge sharing berjalan, diperlukan monitoring staf secara kontinu. Cara yang ketiga adalah dengan memberikan insentif atau reward untuk membagikan knowledge sharing, baik berupa material maupun non-material. Insentif dapat menambah semangat positif dalam sharing pengetahuan. Pemberian insentif dapat memotivasi para staf untuk saling membantu, baik di tingkat individu maupun kerjasama tim. Adanya insentif juga membuat staf akan merasa terpacu untuk berkreasi dan akan terdorong untuk membagikan ilmunya. Knowledge codification di Traveloka. Yang pertama adalah knowledge mapping. Proses Traveloka dalam mengubah knowledge yang bersifat tacit menjadi eksplisit dan terkodifikasi, salah satunya diwujudkan dalam bentuk knowledge mapping. Contohnya adalah alur pendaftaran mitra di Traveloka melalui Traveloka Extranet Reservation System atau TERA, di mana pengetahuan tacit terkait dengan proses pendaftaran tersebut berasal dari orang-orang yang berada pada divisi Product Marketing Executive Accommodation. Lalu pengetahuan tacit dari orang-orang pada divisi tersebut diubah menjadi pengetahuan eksplisit yang digambarkan dengan langkah-langkah pada knowledge mapping. Lalu kemudian pengetahuan eksplisit tersebut dikodifikasikan melalui website Traveloka TERA dalam bentuk frequently asked question. Adanya knowledge mapping ini memudahkan mitra untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses pendaftaran mitra di Traveloka dengan lebih cepat. Knowledge codification dalam organisasi. Strategi penerapan knowledge management yang lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat pendukung karena premis yang diusung adalah semua pengetahuan terkodifikasi sebagai sumber pengetahuan. Knowledge codification juga merupakan upaya untuk menjadikan pengetahuan menjadi tangible dan eksplisit ke dalam dokumen sehingga dapat dikomunikasikan lebih luas. Teknik yang bisa dipakai adalah cognitive maps, decision trees, knowledge taxonomies, dan test analysis. Untuk memungkinkan hal-hal ini terjadi, maka perlu pemberian penghargaan pada kontributor pengetahuan, ingat untuk melupakan, yaitu mengingat kegagalan sehingga tidak perlu dilakukan kembali. Jangan menghilangkan pengetahuan saat transfer, ingat paradoks nilai knowledge, yaitu semakin tacit, semakin berharga sehingga perlu untuk menggali pengetahuan tacit. Analisa decision tree Traveloka. Terdapat dua keputusan, yaitu masa pandemi dan masa tidak pandemi, di mana sama-sama dapat melakukan refund dan tidak refund yang memiliki resiko masing-masing, tingkatan resiko yang berbeda. Nah, kedua kondisi ini dapat berpengaruh besar terhadap pendapatan yang akan dikeluarkan oleh Traveloka.